Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mindra Kukus SPD. Saya mengajar di MTS Negeri 1 Kota Mobagu pada mata pelajaran matematika khususnya kelas 9. Oke adik-adik, adapun materi pada pertemuan pertama ini yaitu mengenai pangkat dan akar. Oke, langsung saja kita simak video pembelajarannya. Oke adik-adik, pada pertemuan pertama kali ini kita akan fokus dulu pada bilangan berpangkat. Yang pertama kita akan bahas mengenai pangkat bulat positif dan negatif. Nah, untuk pangkat bilangan positif, itu nomor 1, A di pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sampai N kali atau sebanyak N faktor. Apabila N-nya 10 atau pangkatnya 10, maka A-nya atau bilangan bulatnya itu dikali sebanyak 10 kali. Apabila misalnya N-nya atau pangkatnya 5, ya A-nya dikali sebanyak 5 kali. Selanjutnya untuk pangkat bilangan bulat negatif, bentuk umumnya apabila A di pangkat negatif N itu kita bisa rubah menjadi 1 per A di pangkat N. Apabila negatif pangkatnya, maka kita rubah menjadi 1 per A di pangkat N dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Jadi seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pengertian perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya 3 di pangkat 3 seperti bentuk umumnya tadi, maka 3 bilangan bulatnya dikali sebanyak pangkatnya. Pangkatnya 3, berarti 3 dikali sebanyak 3 kali. 3 kali 3 dikali 3. Oke, contoh berikut, 8 di pangkat 6, berarti 8 dikalikan 6 kali. 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8. Itulah bentuk umum perpangkatan. Dan untuk menyatakan bilangan bulat yang berpangkat bilangan bulat negatif, dapat digunakan formula seperti tadi yang saya jelaskan. Apabila A di pangkat negatif N itu sama dengan, kita bisa rubah menjadi 1 per A di pangkat N. Jadi negatif untuk pangkatnya hilang dengan kita rubah menjadi 1 per. Ya adik-adik, ingat baik-baik, apabila negatif maka menjadi 1 per A di pangkat N. Itu untuk pangkatnya negatif. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke contoh supaya lebih jelas. Nomor 1, 4 di pangkat 2 itu sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Saya rasa adik-adik sudah paham ya. Oke, untuk nomor 2, ini pangkat negatif. Jadi 3 di pangkat negatif 2, seperti bentuk umum yang tadi saya jelaskan, berarti apabila negatif pangkatnya menjadi 1 per 3 di pangkat 2 sama dengan 1 per 3 di pangkat 2 berapa? 9. Oke, jadi 1 per 9. Oke, kita lanjut. Nah, khusus untuk operasi bilangan bulat tidak 0 berpangkat 0. Jadi apabila pangkatnya 0, ini maksudnya ditentukan oleh formula berikut ini. Oke, lihat bentuk umumnya. A di pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Apapun bilangannya, maka kalau di pangkat 0 maka hasilnya 1 dengan syarat A-nya tidak 0. Jadi seperti itu ya definisinya. Oke, kita ke contoh. 3 di pangkat 0 sama dengan 1. 5 di pangkat 2 dikurang 2 sama dengan pangkatnya dikurang ya, 2 kurang 2 0. Jadi 5 pangkat 0 sama dengan juga 1. Negatif 3 di pangkat 0 hasilnya 1. Jadi apapun bilangannya, apabila di pangkat 0 maka hasilnya 1. Jadi itulah kesimpulan untuk bilangan yang berpangkat 0. Sekarang kita bahas tentang bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Yang pertama, dalam kurung
A per B pangkat N itu sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B dan seterusnya sampai N kali. Jadi misalnya N nya 5 berarti A per B ini dikali sebanyak 5 kali, atau pecahan A per B ini dikali sebanyak 5 kali. Atau kita bisa sederhanakan lagi menjadi A pangkat N per B pangkat N. Jadi kalau misalnya N tadi pangkatnya sama dengan 5, maka menjadi A pangkat 5 per B pangkat 5. Dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. Jadi A per B ini tidak boleh 0 ya. Jadi dia harus bilangan positif atau bilangan negatif. Dan N besar 0. Jadi pangkatnya ini harus lebih dari 0 ya. Sekarang yang kedua, dalam kurung A per B pangkat negatif N itu menjadi, jadi langsung diputar B per A dikali B per A dikali B per A sebanyak N kali. Jadi apabila bilangan pecahan berpangkat negatif, maka bilangan pecahan itu terbalik. Yang penyebutnya jadi di atas atau yang di bawah jadi di atas, dan pembilang yang di atasnya jadi di bawah. Langsung diputar dan dikalikan sebanyak N kali atau sebanyak pangkatnya itu ya. Kalau misalnya pangkatnya 10 berarti pecahannya itu dikali sebanyak 10 kali, atau misalnya pangkatnya 5 berarti sebanyak 5 kali pecahan itu dikalikan. Dengan syarat seperti yang pertama tadi, A dan B nya tidak boleh sama dengan 0 dan N nya harus besar dari 0. Dan yang ketiga, dalam kurung A per B di pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1, karena sesuai definisi bilangan apapun di pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Dengan syarat A nya tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Untuk lebih jelasnya di sini ada contoh. Yang pertama, dalam kurung 2 per 5 di pangkat 4, sesuai aturan tadi maka menjadi 2 di pangkat 4 per 5 di pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4, 2 dikali sebanyak 4 kali ya, maka menjadi 16. Sedangkan 5 di pangkat 4 menjadi 625. Setelah itu kalau bisa langsung disederhanakan sesuai dengan jawaban yang diminta. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Dalam kurung 1 per 10 pangkat negatif 3 sama dengan seperti aturan tadi, ketika pangkatnya negatif maka langsung dibalik, maka menjadi 10 per 1 dikali 10 per 1 dikali 10 per 1. Setelah itu tinggal kita kalikan 10 dikali 10 dikali 10, maka hasilnya 1000. 1 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya 1, sehingga hasilnya menjadi 1000 bahagi 1, hasilnya adalah 1000. Oke, sampai di sini mungkin adik-adik sudah paham kan? Mudah-mudahan semuanya paham ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bilangan bulat berpangkat bilangan pecahan. Jadi sekarang pangkatnya yang pecahan. Oke, jadi secara umum kalau di buku-buku kita bisa lihat penyelesaiannya seperti ini ya. Jadi dikerjakan lewat akar. Jadi apabila pangkatnya pecahan biasanya dirubah ke bentuk akar. Tetapi untuk mempermudah saya akan tunjukkan cara yang sederhana. Tetapi aturan-aturan ini kita harus pahami juga, karena ada soal-soal yang penyelesaian akhirnya itu kita sederhanakan menggunakan akar. Oke, kita ke contoh supaya lebih jelas. Yang pertama, 64 di pangkat 2 per 3 itu sama dengan, jadi yang pertama kita lakukan bilangan bulat 64 ini kita rubah ke bentuk pangkat. Jadi 64 ini kita rubah ke bentuk pangkat menjadi 2 di pangkat 6.
Jadi 2 pangkat 6 itu hasilnya 64, sehingga kita bisa rubah 64 ini menjadi 2 pangkat 6. Nah, untuk pangkat pecahannya tetap kita tulis. Jadi 2 pangkat 6 pangkat lagi 2/3. Jadi yang saya tulis warna merah ini, misalnya A pangkat M pangkat N juga ya, jadi ada 2 pangkatnya. Jadi A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi seperti itu, apabila ada pangkatnya double maka pangkatnya itu dikalikan. Oke, kasus ini sama ya, jadi sehingga menjadi sama dengan 2 pangkat 6 dikali 2/3 sama dengan 6 kali 2/3, 6 kali 2 12/3, jadi 12/3 atau 12 bahagi 3 sama dengan 4, sehingga menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi hasilnya adalah 16. Oke, kita ke contoh berikut. 8 pangkat 4/12 sama dengan, jadi konsepnya seperti tadi. 8 ini, bilangan bulat ini kita rubah ke bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 3 pangkat 4/12. Menggunakan konsep tadi, apabila pangkatnya double maka dikalikan, sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4/12. Kita kalikan pangkatnya, 3 kali 4 12/12. 12 bahagi 12 1, sehingga menjadi 2 pangkat 1. Oke, selanjutnya kita ke contoh ketiga. 24 di pangkat 1/3 sama dengan, di sini sedikit berbeda ya, kita rubah menjadi 2 pangkat 3 kali 3. Karena kenapa? Karena tidak ada yang langsung dipangkat menghasilkan 24, sehingga kita manipulasi mengalihkan 2 angka, tetapi yang satu bisa dirubah menjadi pangkat ya, harus lebih dari 2 pangkatnya, tapi misalnya 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3. Nah, kenapa 2 pangkat 3 kali 3? Karena 2 pangkat 3 itu hasilnya kan 8 dikali 3 kan 24. Jadi kita manipulasi seperti itu, bentuk pangkat dikali bilangan bulat ya. Oke, sekarang kita ke sifatnya. Apabila ada 2 bilangan yang dikalikan ya, dan berpangkat, maka ingat yang saya tandai merah itu A kali B ya, AB itu berarti A kali B pangkat N itu sama dengan atau menjadi A pangkat N B pangkat N. Ingat baik-baik ya, menjadi A pangkat N B pangkat N. Jadi masing-masing bentuk yang ada di dalam kurung itu dipangkatkan ya, sehingga 2 pangkat 3 kali 3 dalam kurung pangkat 1/3 menjadi 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 1/3 kali 3 pangkat 1/3, sehingga menjadi sesuai aturan tadi ya, 2 pangkat 3 dikali 1/3, karena ada double pangkatnya jadi dikalikan, kali 3 1/3 sesuai sifat perpangkatan ya, pecahan, maka dirubah ke bentuk akar, sehingga tadi Pak Guru bilang harus dipahami bentuk perubahan pangkat pecahan ke bentuk akar tadi. Nanti dilihat bentuk-bentuk aturan perpangkatan, khususnya pangkat untuk pecahannya. Jadi untuk pecahan 1/3 itu dirubah menjadi satunya menjadi pangkat dan 3-nya ini atau penyebut dari pangkatnya itu menjadi akar, sehingga hasil akhirnya 2 akar 3 dari 3. Oke, di sini ada latihan soal. Jadi untuk yang ketiga ini, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dalam basis 10, maksudnya dirubah menjadi 10 pangkat berapa ya, misalnya A 10 pangkat berapa, B 10 pangkat berapa, menghasilkan 100.000, seperti itu ya. Oke, semoga berhasil.